Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ma ba'd. Bapak dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa materi tapi kita mencoba konsisten dengan yang kemarin, yaitu persoalan apa? Saya sudah. Masih ada pertanyaan tentang selfie? Enggak ya? Jadi kesimpulannya, pertama dilihat dari segi niat, yang kedua kebutuhan. Kalau memang kalau selfie-nya hanya untuk dikoleksi, itu tidak masalah. Cuman biasanya non selfie dikoleksi yo biasanya selfie ini biasanya pengen dipamerkan, biasanya begitu. Kemudian kalau niatnya adalah untuk pamer tadi, pamer ada dua, pertama untuk kebanggaan, yang kedua untuk tabarruj. Ini semuanya ulama sepakat untuk mengharamkan selfie yang dipamerkan. Nah, tentu sebenarnya masih ada lanjutannya itu. Nah, kayak enak bintang iklan kan begitu. Nah, jenengan orang harus jadi bintang iklan loh. Artinya kalau jenengan urungan iklan itu nggak perlu dibahas. Padha karo wong takon hukume daging anjing laut, apa karep mangan kan begitu. Kalau kira-kira mau makan kita silakan enggak gitu aja. Nah, persoalan bintang iklan untuk bahas nanti juga terkait banyak hal, karena iklan ini juga terkait dengan produk, terkait juga dengan penampilan, dan terkait juga dengan ya sebanyak hal. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang cadar. Tapi sebelum cadar, ini kita perlu sepakat sih. Sepakat itu jadi aurat wanita itu sebenarnya bagian mana? Nah gitu, bagian mana? Karena konteks fikih para ulama masa lalu. Jadi gini, kita memakai hukum-hukum agama itu berdasar konstruksi fikih yang dimunculkan oleh para ulama pada sejak zaman Nabi sampai abad kelima Hijriah. Ini fikih Islam dibangun berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran maupun sunnah serta kebiasaan atau asar para sahabat. Ini bangunan fikih yang kita pakai sekarang. Sehingga banyak ulama asirah, ulama-ulama yang merasa lebih kesekarangan gitu ya. Ulama sekarang itu yang merasa perlu untuk menggugat produk fikih masa lalu. Ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, baik maupun budaya gitu. Nah, kebanyakan mereka yang memandang bahwa fikih ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ini adalah ulama-ulama sekarang, sebagian orang mengatakan ulama liberal yang berdomisili di Barat ini ya pokoknya Amerika sampai Eropa Barat, Eropa Tengah, bahkan sekarang menjalar ke Eropa Timur. Artinya ada tuntutan di sana, kami mau Islam asal kebudayaan kami tetap tetap diakui. Kira-kira nak ngono ki piye, Bu? Diiyani apa bose?
Nggak pertimbangannya lebih. Nah itu jadi kebudayaan yang tidak sesuai apa agama yang tidak mau menyesuaikan diri. Karena kalau kita melihat teks Al-Quran dan hadis nggak ada batasan-batasan kebudayaan. Toh ini yang mau saya bahas. Aurat itu apa ada ayat Quran yang membatasi aurat? Misalnya, nggak ada ya. Hadis, seandainya ada, pasti para ulama tidak berbeda pendapat. Jadi coba tak ajak berpikir liar sih ya, latihan, latihan berpikir liar. Ini, jadi gini, coba kita lihat makna aurat. Auratnya apa? Sesuatu yang tidak boleh dilihat yang bukan mahram. Mahram itu muhrim. Muhrim itu maknanya orang yang sedang memakai kain ihram itu muhrim. Kalau mahram ini pihak lain yang haram dinikahi itu mahram. Muhrim orang yang memakai kain ihram. Orang baik itu haji maupun umrah itu namanya muhrim. Nah, salah bukan. Dan jelaslah bukan muhrim lah sing di sejarah bukan ora mudeng kok ngomong. Lah iya wong Indonesia iki gayane arep dadi wong Arab lho, Arab-Araban. Jebule rapate cetha. Muhrim itu orang yang sedang memakai pakaian ihram. Itu disebut muhrim. Nah, orang yang haram dinikah namanya mahram. Haram mahram. Muhrim ihram. Itu kataane ngono kuwi. Nanti anak-anak mulai dibiasakan bahasa-bahasa seperti itu. Ben kok gedene ora dadi padha goblok karo wong sekitar. Itu. Nang aku ora ngarani goblok lho Ibu ya. Nang jenengan bener kabeh guru ngerti. Ayo. Aurat. Coba kita lihat ini belum saya fotokopi Bu karena belum mateng. Ini tadi saya baru buat ini ya 10 menit mau. Agak susu mangkat. Coba kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 13. Di sana itu ada istilah apa tadi? Ada istilah begini. Yaquluna inna buyutana auratun. Inna buyutana auratun. Apa maknanya apa? Buyut ya apa buyut? Rumah-rumah. Aurat. Lagi kok maknanya apa? Inna buyutana auratun. Sesungguhnya rumah-rumah kayak aurat. Lah auratnya apa? Rumah-rumah kami tidak boleh dilihat kecuali yang marah bukan? Jadi ini kaitannya dengan perang. Jadi kaitannya dengan perang, Rasulullah itu menginstruksikan agar pemuda-pemuda yang sudah dewasa ini menjadi sukarelawan perang, sehingga banyak panglima yang mencari tenaga baru yang mereka ke rumah-rumah. Nah, sebagian ada yang bilang inna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan yang menyebutkan
kami sekedar mengatakan aurah itu membuka celah sedikit maksudnya, agar orang yang di dalamnya itu tidak bisa tidak ikut perang gitu. Bisa tidak ikut perang, melarikan diri dari perang. Jadi inna buyutan auratun, sesungguhnya pada rumah-rumah kami itu auratun, terdapat celah sedikit yang terbuka, pintu yang terbuka, tapi cuman sedikit. Jadi aurat itu secara bahasa dalam ayat ini dimaknai celah yang terbuka sedikit. Menurut Ibu, paham ya? Iya. Celah yang terbuka sedikit, begitu. Nah ini kalau zaman sekarang ya aurat yang model seperti ini banyak. Jenggeng sidik ketok. Enak ke sidik lah. Nah sidik dosa pura ya. Ya dosa ini maknanya celah sedikit saja udah aurat loh, kan begitu. Termasuk celah itu ketika memperlihatkan bentuk tubuh. Memperlihatkan bentuk tubuh. Mula nak klambine wis sesak, kulit bakal neh ndandake sing rada longgar ngono. Nih. Pikiran pria dengan perempuan itu beda. Jadi pikiran pria ini secara umum. Secara umum. Nah orang kuno rata umum ya Pak Slamet. Wong lanang iku secara psikis delok wong wedok pakaian ketat, kuwi pikirane iki mesti liar. Iya. Bentuke ngono kuwi. Bentuke. Gitu. Wis pakaiane medhek, jenggeng sithik, ketok sithik, iki tambah. Walaupun mungkin nak weruh kabeh malah gila. Ya gitu loh. Makanya kan perempuan itu kalau malam untuk suaminya disuruh berdandan, orang dikon wudo. Misalnya laki-laki masuk kamar weruh bojone sudo, iki mah ra karep apa-apa. Lho gitu loh. Suruh berdandan yang terlihat celah sedikit aurat. Lho gitu. Iya. Nah, buka langsung fus ngono itu ora menarik. Ngono ya Pak Slamet ya. Iki normalnya loh, normal itu. Kon dandan sing apik, kon nganggo pakaian yang warnanya iya. Warnanya pokoknya jreng. Jagung warna jreng. Ada ulama yang mengharamkan, sebagian besar memakruhkan. Jenengan jagung kok nganggo pakaian warna kuning cerah, hijau muda, merah menyala, ini haram. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, soalnya nggak keseragam hati-hati. Gitu. Wah, ireng ngaten duka cita. Artinya pakai warna-warna yang orang ngejreng lah, jenengan ngerti dhewe sing ora ngejreng sing kaya apa. Ya gitu. Ireng kula lah ya. Ini aurah, celah yang sedikit. Celah yang sedikit ini makna secara bahasa. Lalu makna yang kedua itu bahwa aurah itu bermakna berdasarkan surat An-Nur ayat 31, sesuatu yang harus ditutupi. Ini aurat. Sesuatu yang harus ditutupi. Tentu ajaran agama seperti ini harus ada ulama yang begini. Sekarang persoalan illa ma dhahara minha. Sesuatu yang ditutupi kecuali yang terbiasa dilihat darinya. Kan ada illa ma dhahara minha, bahwa aurat itu adalah
badan perempuan seluruhnya kan ngono. Ning ternyata seluruhnya ki nek isih ana tembung illa, kecuali ma bagian dari badan zoharo yang bisa dilihat minha dari bagian badan itu. Iki kira-kira masalah ora iki? Kabeh iki ngaurat, harus ditutupi. Tapi illa ma dhahara minha, kecuali yang terbiasa, yang biasa boleh dilihat dari badan itu. Jenengan ngerteke piye nang ngene iki kira-kira? Piye, Bu? Jadi batasannya piye iki batasannya? Nah, yang terbiasa terlihat itu batasnya apa? Kebudayaan. Oh, gitu ya. Oke, bisa jadi begitu. Iya. Bisa jadi begitu ya. Iya, Bu. Misalnya dilihat meskipun kalau kata yang dihubungkan ke kebudayaan tadi, misalkan karena sudah biasa melihat ya apa-apa gitu, tidak ini bagaimana. Jadi bukan aurat gitu lah. Oke. Tidak menimbulkan syahwat. Ya, itulah yang menjadi pendapat Profesor Dr. Muhammad Sahrul. Benar. Jadi Muhammad Sahrul itu menghubungkan illa ma dhahara minha itu dengan kebudayaan masing-masing masyarakat, masing-masing tempat. Menunggu. Ya, menunggu ya. Deh, kau saya, oh ragu-ragu tuh. Lah ya, yang biasa. Oke, tak kayak contoh saya ini. Pak, tadi seperti kebiasaan masyarakat di setiap daerah itu ya Pak. Misalnya di Bangil itu Pak, ada orang perempuan walaupun sudah modern itu kerudungannya masih kayak zaman dulu itu loh Pak. Rata-rata mereka menggunakan kayak gitulah itu, padahal mereka kayaknya udah paham dengan agamanya itu gimana Pak? Nah, Bose, mulakno aja balik takon sih. Ini bahwa tadi ini di dalam surat An-Nur ayat 31 itu ada ungkapan bahwa aurat itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh ditampakkan. Artinya harus ditutup dengan batasan illa ma dhahara minha. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna, begitu. Dan janganlah memperlihatkan zinatahunna, perhiasannya dari badan mereka, maksudnya illa ma dhahara minha, kecuali bagian badan yang sudah biasa untuk ditampakkan, untuk dilihat. Menurut saya, iki sing kudu kelar nggon iki sih. Lah batasane illa ma dhahara minha iki piye gitu lho. Kecuali bagian yang biasa ditampakkan iki piye sih. Kan begitu. Iya loh. Lah kira-kira jenengan itu nak jenengan sing biasa ditampakkan endi? Muka, telapak tangan. Ini saya kira telapak tangan Pak karo kira barang itu biasa toh. Iya kan? Kalau jenengan memakai kaidah fikih sing wis ana gitu loh. Saya kan tadi bicara bahwa kayak fikih sekarang itu produk abad-abad ke pertama sampai abad ke-8 gitu. Kecuali wajah dan telapak tangan, misalnya begitu,
berarti jenengan memakai pakaian lengannya semene ini memperlihatkan aurat, karena punggung dari telapak tangan terlihat. Dulu, oh Pak Slamet ora. Iya, iya ngono ora. Aja diumum aja. Jadi bahasanya apa kan begitu toh? Nah, oke, kita ambil misalnya begini. Tadi kita ada yang kita ada pendapat bahwa itu berbasis pada kebudayaan suatu masyarakat, suatu daerah, dan itu yang menjadi pegangan Muhammad Sahrul, masih hidup ini ulamanya. Tapi kalau saya tahu udah kelemahan dia apa saya tahu, sehingga saya nggak pakai pendapat dia. Dia pendapatnya nih, ya emang kenapa Al-Quran dan Sunnah itu tidak pernah menyatakan batas yang jelas, had itu batasan, hudud itu hukuman yang terkait dengan batasan-batasan keagamaan. Makanya persoalan aurat itu termasuk dalam hudud yang nanti pelanggarnya itu harus dihukum, kan begitu, harus ada sanksi. Hudud itu aturan-aturan agama yang jika terjadi pelanggaran maka dia harus mendapatkan sanksi pidana, bukan perdata tapi pidana, itu namanya hudud. Sehingga Muhammad Sahrul membuat konstruk fikih yang didasarkan pada had, batasan-batasan. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Oke, saya tak ngomong sih pendapatnya Muhammad Sahrul ini. Dia mengatakan begini, dalam hal aurat busana wanita ada batas minimal, ada batas maksimal mana yang harus ditutupi. Selama wanita itu sudah menutupi batas minimal, maka itu sudah menutup aurat dan itu yang disebut jilbab. Menuhi. Nah, lalu batas minimal seperti apa? Batas maksimal seperti apa? Maka kemudian dia mengadopsi hukum fikih, lalu itu dibandingkan dengan kebiasaan berbagai masyarakat belahan dunia dalam memakai pakaian. Dalam fikih itu kan aurat wanita dibagi tiga. Oke, kalian ada? Satu, aurat dalam sholat. Yang kedua, aurat jika berada di hadapan laki-laki ajnabi. Ajnabi itu orang lain yang bukan suaminya dan bukan mahram tadi. Kemudian yang ketiga, aurat yang ada di rumah untuk lelakinya atau berada sesama perempuan. Ini batasan fikih loh ya. Aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat untuk ajnabi ini khilaf. Ada yang menyamakan dengan sholat dan ada yang berpendapat untuk menghindari fitnah seluruh badan. Pokoknya seluruh badan tanpa kecuali. Iki bingung ke. Wong nyatane nganggo cadar mripate sik ketok. Kalau seluruh badan berarti mripate ya kudu di yo pokoknya tutup kabeh nggo kacamata sisan kan ngono. Yo ada yang beberapa. Kemudian aurat perempuan untuk keluarga, untuk mahram, untuk suaminya adalah yus pokoknya kuwi yukur dada dan bawah pusar. Itu. Nah, ini kemudian Muhammad Sahrul menghubungkan dengan berbagai budaya dunia. Contohnya ini, kalau orang Papua, orang Irian, di sana pakaian ini, sing belum modern loh, sing saya pedalaman. Bagian dada tutup batok, bagian bawah ya cukup ditutup semono kuwi. Itu ya. Oke. Kemudian di Eropa juga begitu.
Di Nusa Tenggara Timur NTT itu ada satu daerah, saya lupa namanya, itu yang penghuninya 90% orang duit, pribumi 10%. Setiap hari wis mbuh nang omah, mbuh nang njaba manu ya wong wedok sing ditutupi gur dada dan bawah pusat. Dan itu biasa. Itu. Kuwi sak kampung ngono kabeh. Ini. Tetapi kalau misalnya di situ terjadi seorang laki-laki menelengi ngono itu kena hukuman. Lho. Mula sing kira-kira ora betah nyawang ya ngono mending metu kon desa kono. Itu ada. Kemudian di Eropa, di Amerika, di Rusia, kita juga melihat di sana biasa perempuan jalan-jalan di mall atau di pinggir jalan hanya memakai pakaian dalam tok. Itu juga biasa. Nah ini oleh Muhammad Sahrur dijadikan inilah batasan minimal pakaian untuk perempuan menutup aurat. Jadi perempuan kuwi nak wis nganggo ngono, kuwi wis nglakoni perintah agama, kuwi wis nganggo jilbab ngono lho. Itu menurut Muhammad Sahrur. Batas maksimalnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, itu batas maksimal. Jadi yang dimaksud ngetokke ngaurat menurut Muhammad Sahrur itu kalau dia telanjang bulat di depan umum. Ini pendapat ulama muasirah, ulama kesekarangan. Dan saya ingin ini, nah ono pendapat ngono jenengan kira-kira gathuk ora? Ngapa ora gathuk? Jarine mau ilama dzara minha tadi sesuai budaya masing-masing tempat. Nah, kalau saya gini, lu jeneng guru tak takoki gurumu medhek. Kira jeng kampung iki. Nah, kalau saya gini, bagaimana Rasulullah mengapresiasi pakaian perempuan pada waktu itu? Yang kita lihat adalah asbabul wurud dari hadis Nabi. Itu. Suatu saat Sayyidatina Asma itu putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidatina Asma ini masuk ke rumah Rasulullah dengan menutup seluruh tubuh, tapi pakaian sebagian itu terawang, tidak semua, sebagian. Nah, cara Pak saiki iki pakaian iki sing nggon bagian tangan sama kaki iki terawang. Tangan dan kaki iki terawang. Saat masuk Rasulullah memalingkan muka. Wahai Asma, kamu masih memperlihatkan auratmu. Ngono. Itu. Kemudian kalau kita lihat asbabun nuzul dari surat An-Nur yang mulai ayat 30 berapa itu? 32 sampai 40 berapa itu? Asbabun nuzulnya itu adalah bahwa perempuan-perempuan jahiliyah itu jane pakaiannya rada patut. Wis nganggo kerudung. Pakaian ngisor ya wis komplit lah rapat. Cuma bagian leher dan dada ini sedikit terlihat. Kerudung ini terus diputar yang ke belakang sehingga leher ini sampai pemuka dada bagian atas diketok. Ini tradisi masyarakat jahiliyah. Nah, kalau hanya sekedar ilama dzahara minha itu adalah yang sudah terbiasa dilihat, semestinya Rasulullah tidak usah ngutak-atik itu. Wong itu biasa wong jahiliyah ngono kuwi. Tapi nyatanya Rasulullah bagaimana? Tebarkanlah kerudungmu hingga menutupi leher dan dada. Lo kan begitu. Min jalabi. Nah, yang dinamakan jilbab itu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini kalau kan begitu. Ini gene ya sak
tangan burine wis rapopo, itu namanya ma'fu, dimaafkan. Ini wong jenengan nak mulang nggawa rukun kok muridmu dikabeh. Iki bojongan mulang. Terus jenengan iki mamane mulang nggo kaos tangan yo risi. Ngurus apa enak-enak kan gitu. Jadi segini lagi rapopo. Artinya makanya kemudian begini. Profesor Quraish Shihab akhirnya berpendapat yang namanya jilbab itu yang penting pokoknya gulu medun tekan sor sikut tekan sor dengkul harus ketutup, ini sudah jilbab. Ini Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Ini sesuatu yo terus bunga kira apa melu Quraish Shihab jangan. Jika terus kadung pengertian jilbab ini kadung sing saiki jenengan kuwi. Tapi ketika jenengan melihat misalnya Najwa Shihab, jangan dibilang wah itu tidak islami. Jangan, dia punya pendapat dari pendapat abahnya, pendapat ayahnya, bahwa jilbab itu dari yang penting sudah tertutup bagian leher sampai tangan di bawah apa siku-siku dan bawah lutut di kaki itu sudah jilbab. Dia memakai pendapat bapaknya. Juga putri-putri Gus Dur juga memakai pendapat yang sama. Jadi kita nggak perlu mengatakan kurang Islami, karena memang persoalan jilbab itu seperti ini pendapat. Ternyata malah ada ulama yang pendapat lebih ekstrim, sing dodo karo sorwudel wis jilbab. Ngono kuwi ya, kuwi umpamane bola ngono kabeh ikut bubar. Ini. Nah, jenengan yang sudah terbiasa seperti pertahankan. Nah, saya ini rata rasa tuh saya langsung tanya cadar wae. Lalu cadar itu bagaimana? Cadar itu adalah penutup muka, penutup muka. Yang jelas Rasulullah menganjurkan para perempuan bahwa kalau sholat jangan sampai wajahnya tertutup. Begitu. Artinya cadar itu bukan bagian dari jilbab. Sehingga pendapat Al-Imamul Madzhabul Arba'ah, para imam mazhab yang 4, ini berbeda-beda. Yang mengharuskan perempuan pakai cadar hanya Imam Ahmad bin Hambal, itu pun dengan syarat bahwa perempuan itu adalah usia muda dan berwajah cantik. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau dia muda dan cantik, wajib memakai cadar, bukan karena cadarnya itu yang wajib, bukan karena kalau tidak bercadar haram, tetapi ditakutkan muncul fitnah. Apa itu fitnah? Pandangan laki-laki terhadap wajahnya. Bro. Jadi jenengan yang merasa cantik sebaiknya memakai cadar. Nah, guru dewi kita merasa cantik malah diketoke kan begitu. Ya ini. Dan sementara kebanyakan ulama dari kelompok mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik menyatakan memakai cadar itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Tapi tidak ada yang mengharamkan. Jadi jenengan delok wong bercadar ya ora usah hanyal, ora usah serik. Karena itu juga apa ya? Ada yang mewajibkan maksudnya. Seperti Imam Ahmad. Siapa tahu yang memakai cadar itu memang masih muda dan cantik. Udah gitu aja, husnudzon wae. Cuman nak delok wong nggo cadar foto ki yo nak cara aku guyu lah wis. Itu sing difoto apa kan gitu kan. Itu. Biar foto ngarep karo mburi gur padha wae. Itu. Sehingga orang yang bercadar ya monggo saja. Yang penting bahwa dia memakai cadar dengan beralaskan keagamaan dan tidak berdasarkan nafsu asabiyah bahwa kamilah pemilik surga. Sebenarnya orang menunggu. Cuman kalau di sini sebaiknya orang usah nganggo cadar. Sebab apa?
kita jilbab yang sekarang jenengan pakai ini sudah memenuhi kriteria sunnah. Terus orang pelanggaran. Di samping itu tadi nak mewan ada syaratnya nom tur ayu. Dan jenengan mau bayar gue cadar yo itu nih yo ojo nak pas mulang neng gini udah muridnya ndak bingung bedanya guru sing di ngono ra iso. Orang Arab tuh yo jauh lagu ya. Saya tuh wong lak neng kono dritisan ngerti ya. Unangnya dolan yang jujur. Jadi kemarin saya sempat yo aku ki jane dosa. Aku karo kancaku. Kuwi sebelah iki ana sekolah. Itu sekolah khusus perempuan. Ya cukup munggah ning dhuwur hotel. Jajalan yang jero sekolah iki pakaiane piye. Kan kalau kita tahunya kan cuma kalau berangkat dan keluar itu rapet kabeh ya pakai apa? Pakai cadar. Nah kene ngintik kon dhuwur. Ternyata begitu masuk gerbang ditutup biak semua kabeh. Itu di sana begitu. Terus kalau di hotel-hotel yang khusus perempuan itu mboyene wong lanang blasuk ngono ya biasa, do lepas biasa. Artinya itu hanya sekedar memenuhi aturan negara. Ternyata mereka memakai pakaian seperti itu memenuhi aturan negara. Nah sekarang aturan lebih longgar. Sekarang itu aturan di Arab Saudi lebih longgar. Jadi perempuan golek wong wedok Saudi sing ora bercadar iki sing wis lumayan akeh. Sing penting ngerti nggone sabone wong wedok Saudi ki ngendi ngono. Lah jenengan kae takon Pak Kaji Bu Kaji sing do mulih kok kono ora ngerti kae ora ndridis. Gitu. Saya tuh nang kono wis pokoke sabone perempuan Arab Saudi itu yang masih muda itu kalau belanja ke mall, mallnya khusus agak di luar kota Mekah arah ke Arafah dan mereka datang ke mall biasanya mulai jam 2 malam. Iya emang jam segitu orang kuntilanak memang itu jam mereka untuk belanja. Tapi walaupun demikian, wong lanang sing blonjo ning kono ya boleh, tidak dilarang. Itu. Aku yo melu tahajud ning kono kuwi. Ndelok jebule wong wedok Saudi yo biasa. Kemarin kita lihat juga banyak yang cuman kudu ke kalung tok biasa. Gitu. Kita ndelok yo ora dikapak-kapake, yo ora ana wong ngroroi. Gitu. Lalu dari dosa golek pengalaman kok. Artinya begini loh, pemanahan jilbab ini jangan terlalu terkungkung dengan kaidah-kaidah yang kita terima dari Syekh YouTube itu jangan. Bahwa ini harus bersadar dan sebagainya, itu telak-telak selah. Gitu. Nah, biasanya mereka-mereka yang seperti itu justru apa? Pak Samad sekelen Pak Samad misalnya. Nak biasanya ngisor sekelen Pak. Sebelum wong wedok barang sing gremet dong. Jadi cadar itu adalah kebanyakan ulama berpendapat cadar bagian dari budaya Arab, bukan budaya Islam. Walaupun sekarang ini oleh beberapa pihak cadar mau digeret-geret sebagai budaya Islam. Tuh, tapi Rasulullah tidak pernah mewajib untuk memakai cadar.
Nah, kalaupun orang-orang memakai begitu ya karena sana itu memang cuacanya yo panas, debu itu sering ada, sehingga untuk melindungi diri, melindungi wajahnya dari terpaan angin panas, debu dan sebagainya. Maka kalau perempuan yang kerja di mall, jadi gini Bu, Arab Saudi mulai setahun yang lalu sudah memperlakukan aturan perempuan bekerja di semua sektor. Sehingga sekarang di bandara-bandara itu banyak petugas perempuan. Di mal-mal sudah banyak kasir perempuan. Sebagian kasir masih bercadar, sebagian sudah tidak memakai cadar. Itu sudah biasa. Ini. Maka jenengan sekarang udah tahu arenggo cadar monggo ora yo orang melanggar aturan agama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita ringkas masalah cadar. Itu lama tidak saya bacakan tadi. Rano? Tidak apa-apa. Suami istri itu tadi Pak. Ya. Suami istri. Sudah berwudu ketika sholat, ketika mau sholat sudah berwudu suami istri itu batal atau tidak? Ya. Ada dua yang saya dengar ada dua tindakan. Ya. Mazhab Syafi'iyah menyatakan batal. Terus mulai. Syafi'iyah, Imam Syafi'i, baik qaul qadim maupun qaul jadid menyatakan bahwa perempuan suami dan istri itu bersentuhan batal. Yang namanya lamastumun nisa, menyentuh perempuan adalah kulit nyenggol kulit. Kalaupun kemudian Imam Ahmad menyatakan tidak batal karena Imam Ahmad menyebut bahwa lamastumun nisa itu cuma pembahasan halus dari jima. Jadi maksud menyentuh perempuan adalah berkumpulnya suami istri, itu menurut Imam Ahmad. Cuma kaidah yang dipakai Imam Ahmad ini tentu saja agak jauh dari maksud yang dikehendaki. Karena kalau istilah jima itu di dalam Al-Quran punya istilah sendiri, dan itu istilahnya menempel pada istilah zauj maupun zaujah. Ini kalau enggak ya memakai istilah semacam dicampuri itu di dalam surat Al-Baqarah itu. Nah kalau lamasa yalmisu itu memang persentuhan kulit dengan kulit bagian tubuh yang manapun. Sehingga kalau saya lebih memberatkan diri untuk memakai mazhab Imam Syafi'i, saya menyentuh istri saya maka wudunya batal. Prinsip kebolehan dinikah itu adalah asalnya, bukan efeknya. Bahwa istri saya tetap orang lain, walaupun sudah menikah, tetap saja ini orang lain karena memang ini boleh dinikah, itu hukum asal. Jadi tidak mengandaikan kok terus ini sudah jadi istri kan sudah tidak bisa nikah lagi. Iya, ini kan iki dadi istri itu efek dari pernikahan. Apa ya bar nikah menesak gelem dhewe kan ada. Begitu. Jadi Imam Syafi'i menyatakan batal wudunya kalau bersentuhan antara suami dan istri, kecuali darurat. Darurat itu kepriye? Ya yang Mekah umroh bareng dan sebagainya, ini daruriyah, sehingga di sana dianjurkan kita talfik mazhab, pindah mazhab sih dari Imam Syafi'i ke Imam Hambali. Begitu. Darurat meneh, eneng ngawur wong loro reneng banyu nak kowe ra darurat, tok tayamum boleh, kan begitu. Nah ora nang lemah, mungkin enggak ana lemah. Ora ana lemah, ora apa geni dienggo tayamum. Lihat, alat bersuci kan 3 itu. Alat bersuci itu 3. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, air, tanah,
Api itu alat bersuci. Ini mungkin pasti ada tanah. Sehingga hakikatnya orang yang masuk neraka disucikan. Begitu. Ketika mati masih membawa dosa, ini harus disucikan. Nah, alat bersuci di sana itu air sudah tidak ada, tanah sudah tidak ada. Yang ada air cuma di surga. Di neraka orang no air, mulakno disucikan dengan api. Nah, saya kan jangan latihan saya wudu gue geni, nah betah. Dan suci kan. Itu. Loh, api kan ya iso dicawuk loh api. Iya, lah yo nak sekti wudu gue geni. Pintu. Begitu. Nah, cara bersuci pakai api seperti apa? Beda dengan wudu, beda dengan tayamum. Nah, tayamum itu kan diringkas api. Kalau pakai air itu hanya wajah, tangan, kaki, sebagian kepala, kan begitu. Tayamum memakai tanah, ringkas meneh, hanya wajah dan tangan, bahkan hanya pergelangan tangan ke atas. Nah, kalau api justru harus seluruh tubuh diolesi api. Itu bersuci dengan api. Gitu. Yo jajal kena. Nak loro yo yang rumah sakit dhewe kan gitu. Ada lagi? Jadi ini dari cadar begini. Wahtalafa syafi'iyatu fi tanaqqubil mar'ah fara'yun yujibun niqab. Niqab itu cadar alaiha wakil huwa sunnatun wakila huwa khilaful aula. Jadi dalam hal memakai cadar ini dalam mazhab Syafi'iyah, sebagian menyatakan bahwa perempuan itu harus memakai cadar yujibu. Pendapat lain, qila huwa sunnatun, sunnah. Qila huwa khilaful aula. Pendapat yang lain itu khilaful aula. Dipandang mana yang lebih utama. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Cadar itu dilihat utamanya biye, lebih baiknya seperti apa, begitu. Kalau jenengan berdomisili di satu sistem sing masyarakat yang wong anak wong wadon bisa oke sing mendelik nganggo cadar. Tapi kalau di sistem masyarakat sing nyawang wong itu ikut biasa-biasa baik, boleh tidak memakai cadar, tetapi tidak ada yang mengharamkan memakai cadar, enggak ada. Jadi kita jangan sampai menyatakan bahwa memakai cadar haram, tidak. Berarti kita berdosa kalau mengatakan memakai cadar adalah haram. Boleh, sebenarnya boleh, neng ora wajib. Kalau memandang dirinya lebih baik pakai cadar silakan. Orang nganggo ya ora apa-apa. Orang yang memakai cadar jangan langsung dipandang sebagai teroris, dengan pandang sebagai ekstremis. Tidak. Ada juga yang memakai cadar itu memang seperti istri ketiga dari Mbah Kafal Mahrus di Lirboyo itu memakai cadar. Kalau istri pertama, kedua tidak, tapi yang ketiga memakai cadar. Saya tanya kenapa? Ya karena istri ketiga masih sangat muda dan cantik putih. Nah, sing loro wis tua-tua. Maka sing tua orang nganggo cadar, sing masih muda memakai cadar. Itu. Dan itu bukan persoalan hukum, tetapi persoalan adab katanya. Persoalan adab. Oke, saya kira itu masalah cadar. Kotak-kotak PKB. Oke, serana sentakan ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, ternyata akhirat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli warhamni warhamni. Wa 'afu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.